Will, ayo dong bahas. Will, bagilah rekomendasi poin lah. Will, gimana caranya? Will. Oke lah, mari kita bahas. Hai guys, balik lagi sama gue William Sudana. Dan buat kalian yang baru mampir ke channel ini, setiap Senin Rabu Jumat gue selalu berbagi konten bagaimana cara kalian bisa membuat konten di internet. Entah itu membuat konten dari bikin bisnis online ataupun dari trading di capital market, semuanya gue bahas di channel ini secara gratis. Jadi buat kalian yang butuh informasi seperti itu, silahkan di subscribe aja karena gratis. Dan gue percaya semua pasti bisa karena terbiasa. Dan recently kita baru ngeliat satu pump besar-besaran dari Shiba Inu. Salah satu koin yang dianggap meme tapi ternyata udah berhasil mengubah banyak hidup orang, terutama di masa pandemi ini. Kalau misalnya tahun lalu kita ngelihat banyak orang yang terbantu hidupnya karena fenomena dari Dogecoin atau Dogecoin ya. Tak tahu gue nyebutnya Dogecoin, tapi kalau misalnya orang bule tuh sebutnya Dogecoin. Dogecoin. Dan Shiba Inu yang dibilang sebagai Dogecoin killer ini berhasil membuktikan taringnya. Walaupun sempat digadang-gadang sebagai meme coin, tapi kemudian akhirnya menjadi benar-benar pahlawan sejati. Ya, ini menunjukkan bahwa ternyata meme coin itu bisa berkuasa. Tetapi di sisi lain teman-teman pasti sadar juga bahwa baru beberapa hari ini berhasil memusnahkan mimpi-mimpi orang untuk menjadi kaya. Karena dalam waktu yang singkat, mereka berhasil naik sekitar 7.500% dalam waktu yang sekitar mungkin 2 minggu. Awal bulan aja kalau nggak salah baru tayang ya, awal Oktober. The market cap is $2.168 trillion. Tapi akhirnya balik lagi menjadi 0 dan now the market, it went to zero. Ini yang membuat kita bertanya-tanya sebenarnya shitcoin itu apa dan gimana cara nemuin potensi yang kayak SHIB atau Dogecoin lagi ke depannya. Oke guys, disclaimer dulu bahwa gue bukanlah expert di financial advice. Jadi apa yang gue bagikan di konten ini berupa edukasi dan pure entertainment aja. Jadi jangan terlalu dianggap serius. Dan juga jangan sampai kalian mengambil keputusan berdasarkan apa yang gue sampaikan. Karena apa yang gue sampaikan ini adalah personal opini gue. Dan juga tetap kalian harus melakukan research kalian sendiri. Karena duit kalian adalah tanggung jawab kalian. Jadi jangan sampai konten-konten yang kalian tonton itu mempengaruhi pemikiran kalian. Selalu lakukan research kalian sendiri dulu. Sebelum kita masuk ke dalam topik pembahasannya, kita mau bahas dulu apa itu yang disebut shitcoin. Kenapa ada shitcoin, kenapa ada Bitcoin? Ya basically karena namanya shitcoin. Jadi sebenarnya ini adalah koin-koin yang kita bisa kategorikan dalam dunia cryptocurrency. Market cap-nya lagi kecil banget. Jadi mereka ini koin-koin yang memang belum populer, belum listing di banyak exchange. Dan rata-rata kita transaksinya tuh di DEX atau Decentralized Exchange. DEX itu kita transaksi di platform-platform DeFi seperti mungkin PancakeSwap atau SushiSwap atau berbagai macam swap-swap lainnya lagi yang bisa kalian temukan di protokol-protokol cryptocurrency. Nah, karena namanya shitcoin dengan market cap yang masih relatif kecil, makanya sebenarnya gampang banget shitcoin itu bisa naik 100 kali lipat, 500 kali lipat, bahkan 30.000 kali lipat dalam waktu yang singkat. Tergantung dari orang-orang yang ada di dalamnya. Makanya biasanya shitcoin itu bermula dari pergerakan komunitasnya. Satu orang ngomongin biasa akan ngajakin orang lain lagi, kemudian ajakin orang lain lagi, kemudian ajakin orang lain lagi, dan juga didukung dengan FOMO, di mana kita bisa ngelihat pump yang besar-besaran, dan disitulah orang biasa akan ke-trigger untuk pengen ikutan. Kalau misalnya kita ngelihat sedikit tentang Shiba Inu ya, sebenarnya kenapa sih Shiba Inu bisa menjadi seperti sekarang? Kalau misalnya kita look back ke dalam roadmap-nya, buat gue penting banget untuk kita mulai menganalisa koin yang mau kita masukin ini seperti apa. To be honest, gue udah pernah mencoba berbagai macam shitcoin di tahap-tahap awal sekitar bulan apa ya? Bulan April, Mei waktu itu lah ya, sebelum ada market crash. Di situ gue lagi hype-hypenya tuh, mencoba ekosistem decentralized finance. Dan di sana gue kayak ngerasa, kapok banget. Makanya gue nggak mau mencari-cari lagi shitcoin. Tapi gue bagiin juga tips buat kalian, gimana kalian bisa mencoba dan mencari peruntungan untuk the next Shiba atau enggak Dogecoin. Kalau misalnya kita look back ke dalam project Shiba, sebenarnya apa yang membedakan Shiba dan Doge itu adalah satu use case-nya. Kalau misalnya kita ngelihat Dogecoin itu adalah sebagai meme coin yang sebenarnya tidak punya use case yang begitu jelas. Lebih ke unlimited supply, jadi konteksnya adalah inflationary. Sedangkan Shiba itu konsepnya deflationary karena dia punya koin yang terbatas, 1 quadrillion supply token ya, yang dilepas
Sedangkan kalau misalnya kita ngelihat di berbagai macam berita, 50%-nya itu udah diberikan kepada Vitalik Buterin, yaitu founder dari Ethereum. Dan karena Vitalik ngerasa koin yang gue pegang ini banyak banget, hampir 50% dari total supply, dan dia nggak mau mempunyai dominan sebesar itu. Maka dia memutuskan untuk melakukan burn hampir 90% Shiba Inu coin yang dia pegang. Dan ini yang dibuktikan dalam, kalau misalnya kita lihat di Etherscan, memang betul ya, hampir 90% koinnya itu masuk ke dalam black hole. Dan itu ya udah nggak bisa diakses lagi. Jadi kita bisa anggap kategori itu sebagai koin yang udah di burn. Sehingga sekarang kekuatan dominance dari Vitalik sendiri tinggal 10% dari total apa yang diberikan kepada dia. Dengan konteks ini kita ngelihat wajar banget dengan sebegitu banyak koin yang di burn, makanya supply-nya semakin lama semakin kecil dan harganya semakin lama semakin naik. Jadi saat ini supply Shiba yang berada di pasaran itu sekitar 394 triliun. Memang masih banyak banget. Dan kalau misalnya kita mau membandingkan antara Dogecoin dan Shiba Coin, walaupun Dogecoin itu unlimited supply, tapi kalau misalnya kita coba hitung-hitung sampai 8 tahun ke depan, supply Dogecoin itu belum bisa mengalahkan burning rate yang ditargetkan oleh Shiba. Nah, tapi di sisi lain, kalau misalnya gue lihat, Shiba Inu itu punya use case yang jelas ya. Dari sekarang, mereka punya Shiba Swap sendiri, di mana mereka punya roadmap. Di setiap wolf listing yang terjadi, mereka akan nge-burn 25.000 Shiba Inu token. Berarti dengan roadmap mereka, katanya hampir di akhir tahun ini mereka akan punya 1000 wolf listing. Jadi akan ada rencana sekitar 25 juta koin Shiba Inu yang akan di-burn paling nggak sampai akhir tahun ini. Jadi kita masih bisa expect harganya akan masih lebih naik lagi. Karena dengan konsep limited supply dan supply-nya semakin lama semakin berkurang, artinya harga akan semakin lama semakin naik. Jadi buat teman-teman yang masih sangkut di atas, ya kita masih bisa berharap bahwa Shiba Inu harganya masih akan naik. Walaupun tidak akan bisa sefantastis yang udah terjadi belakangan ini ya. Karena kalau misalnya kita hitung-hitung, Shiba Inu bisa nge-hit 10 kali lagi kayaknya agak impossible. Melihat market cap-nya akan menyerupai Bitcoin, gak mungkin banget lah. Tapi paling nggak kita masih bisa expect ada pergerakan harga naik di Shiba Inu token. Jadi bersabar aja kalau misalnya yang sangkut. Tapi kalau misalnya harga tiba-tiba nggak naik lagi, ya udah mau diapain lagi ya? Namanya juga trading, pasti ada yang kalah, pasti ada yang menang. Kenapa banyak orang yang minta rekomendasi shitcoin daripada investasi di Bitcoin? Berdasarkan artikel yang gue temukan, rata-rata retail ini mulai datang untuk mencari tipe-tipe koin yang seperti ini. Shiba Inu dan kawan-kawannya yang masih belum terkenal dan masih punya potensi upside terbang dikali 100 dibandingkan kalau misalnya kita ngelihat Bitcoin yang orang-orang ngomongin punya target tahun ini sampai 100.000. Berarti dengan kondisi yang sekarang itu mungkin sekitar 1,5 sampai 1,75 kali lagi ya. Jauh banget dong bedanya sama shitcoin yang punya potensi upside 100 kali. Anggaplah kamu masukin duit 100.000 dikali 100 itu udah 10 juta. Itu uang gratis. Kalau 100.000, kalau misalnya kamu masukin 10 juta, udah jadi 1M. Karena banyak banget orang-orang yang berubah hidupnya karena berinvestasi di shitcoin. Tapi gue nggak mau bilang ini adalah bentuk investasi. Karena berdasarkan apa yang gue alami dan apa yang gue ketahui, kalau misalnya kita ngomongin shitcoin, satu, mereka itu belum listing di exchange-exchange yang besar. Dengan market cap yang relatif kecil, jadi ketika ada satu cupong yang masuk, kalau kita ngomongnya whales masuk ke dalam koin tersebut, harga will pump hard. Yes. Di sisi lain, ketika harga pumping sangat tinggi, biasanya kita punya kecenderungan untuk FOMO dan probably kita masuk di pucuk. Kemudian ketika para whales ini ngerasa gue udah cukup, gue mau keluar, harga akan dengan mudah dibanting ke bawah. Dan itu yang terjadi di buff Dogecoin yang kemarin, di mana orang mulai panik, retail mulai panik karena tiba-tiba harga dumping really hard. Dan yang bikin gue sebel adalah gue nggak bisa mantau harganya itu di TradingView ataupun charting tools lainnya lagi yang official. Dan kalau misalnya kita mau ngecek, kita harus masuk ke dalam satu website yang namanya PooCoin. Dan relatively di situ satu susah banget untuk mantau, volatility-nya itu lebih besar daripada resiko-resiko yang mungkin bisa kalian tanggung. Jadi bisa jadi uang kalian itu kali 100 atau bisa jadi uang kalian itu jadi 0 sekali dalam waktu yang singkat. Dan menurut gua itu adalah sebuah gambling, bukan bentuk investasi. Jadi buat kalian yang tertarik untuk mencoba, gimana ya cara gua untuk bisa mendapatkan keberuntungan di shitcoins? Oke. Satu, kalian harus mulai nge-research dulu. Always do your own research.
project coin itu apa? Kalau misalnya kita belajar dari konteksnya Squid, Netflix dan Squid Game secara official sudah menyatakan bahwa Squid Token ini nggak terafiliasi sama sekali dengan Squid Game di Netflix. Jadi, most probably ini adalah permainan orang-orang yang ngejar hype supaya kita itu FOMO. Karena popularitas Squid Game itu yang tinggi, makanya kita punya kecenderungan untuk ikutan hype-nya. Dan memang benar, kita ngelihat begitu banyak hype orang masuk sehingga harganya pump really hard. Dan itu naik sampai 80.000% guys. Tapi banyak juga orang yang ngomong bahwa ternyata koinnya nggak bisa dijual. Tapi kayaknya orang bodo amat lah. Yang penting gue ikutan aja. Yang penting masuk, yang penting all in. Siapa tahu jadi kaya, siapa tahu nanti bisa dijual lagi. Dan ternyata kejadiannya nggak seperti itu. Dan mungkin banyak orang juga yang akhirnya nyangkut dan menyesal dan kapok karena ngerasa ditipu. Dan itu yang penting, research. Always do your own research. Dan be skeptic terhadap apapun itu. Karena kalau misalnya kalian mendapatkan suatu tawaran yang begitu menggiurkan, most probably itu adalah tipuan, karena yang dikejar adalah greed kalian. Selalu ingat itu. Kedua, setelah kalian riset projectnya, kalian juga harus tahu siapa foundernya. Setiap project yang mau kita investasikan itu harus jelas, karena founder itu yang akan menentukan apakah project yang dicanangkan itu akan benar berjalan sesuai rencana. Contohnya ya, kalau kita ngomongin tentang Shiba Inu, dari awal meme coin, kemudian punya use case sekarang. Use case-nya itu jelas, terbukti dari ada Shiba Swap, kemudian ada Shiboshi, di mana itu masuk dalam dunia NFT juga. Dan kita ngelihat ternyata koinnya itu punya use case yang jelas. Ketika sebuah crypto project itu punya use case yang jelas, most probably sustainability-nya akan lebih jelas. Dan itu juga kan yang terjadi ketika awal-awal Bitcoin masih di-reject di sana-sini, tapi makin sekarang kehadirannya itu sudah semakin diterima dan juga use case-nya juga semakin jelas. Dan itu yang kenapa meningkatkan kepercayaan dari investor untuk mulai invest di sana. Nomor 3, prepare kalau misalnya kalian akan mengalami kerugian. Selalu ingat bahwa di mana-mana itu ada banyak hal. Selalu ingat di setiap hal yang baru pasti akan ada banyak potensi scam, karena orang-orang lagi hype, disitulah orang mulai lengah dan terlena terhadap potensi duitnya. Kita lupa untuk mikirin potensi resikonya seperti apa. Dan gue mau ingetin kalian bahwa kalau misalnya kalian tetap mau masuk ke dalam shitcoin ini, misalnya anggap kalian punya $1.000, oke? $1.000 ini bisa kalian sebar mungkin ke 10 project cryptocurrency yang masih mini-mini, yang macam kayak Buff Doge, atau kemudian ada macam-macam lagi apa ya, nggak tahu gue nama-namanya apa aja. Kalian bisa sebar itu mungkin ke 10 project dari $1.000 disebar ke 10 project masing-masing 100, 100, 100, 100, 100. Atau mau kalian bagikan ke 20 project 50, 50, 50, 50, 50. Jadi kalian ini sekarang lagi berjudi. Kira-kira dari 20 project atau 10 project yang lagi kalian sebar itu, kalian berharap ada satu yang pecah telur, kemudian terbang ke bulan, dan otomatis harusnya kalian bisa balik modal dan bahkan untung. Jadi menurut gue mindsetnya selalu manage risk kalian. Kalau misalnya kalian ini nggak suka dengan tipe resiko seperti itu, nggak usah dipaksakan. Karena gue pribadi, gue lebih suka untuk invest dan trading di koin-koin yang udah cukup besar market cap-nya, yang udah listing di exchange-exchange besar, sehingga lebih mudah dan lebih terjaga safety-nya dibandingkan judi dengan sesuatu yang masih belum jelas. Lu jangan bacot mulu deh. Jadi Shiba Inu beli nggak sekarang? Beli nggak? Oke, instead of beli shitcoin, gue lebih milih untuk bisa invest ke Solana, karena Solana juga potensi upside-nya menurut gue masih lari kencang banget. Ada project-project seperti DYDX, itu juga menarik banget guys. Kemudian ada One Harmony, itu juga bisa kalian cek juga. Dan masih banyak koin-koin lainnya lagi yang top market cap tapi masih belum banyak berterbangan. So, jika kita tarik nih untuk pengen invest ke Rune, Thorchain ya, itu juga menarik banget untuk bisa kalian perhatikan. So, silahkan kalian lakukan research kalian sendiri. Oke, segitu dulu aja video gua kali ini. Bagaimana cara kalian memilih shitcoin? Jangan sampai kalian gelap mata. Ingat bahwa setiap rezeki itu udah diatur sama Tuhan. Kalau misalnya kalian emang bersyukur
Kalau emang kalian ditakdirkan untuk kaya cepet lewat shitcoin, bersyukurlah. Tapi kalau misalnya nggak apa-apa, dijadikan pelajaran aja. Karena setiap pelajaran yang ada dalam hidup kita itu akan membuat kita jadi semakin lama semakin dewasa. Dan ingat, money management itu penting. Jangan pernah all in, apalagi ngutang demi mendapatkan kekayaan yang instan. Karena di titik itu kalian akan jatuh dan semakin tersungkur. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kalau misalnya kalian suka dengan video seperti ini, silahkan di like. Atau kalian bisa tulis di bawah kira-kira shitcoin apa yang lagi kalian idam-idamkan, yang lagi kalian tunggu-tunggu untuk meledak to the moon. Jangan sampai to the earth. Kalian bisa ramein di bawah. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Semua pasti bisa karena terbiasa. Bye.